Sania Aining Tias dari D3 Sanitasi Reguler 3, Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menampilkan video yang berjudul Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Tambak Udang. Yang pertama diketahui debit air limbah. Debit air limbah industri tambak udang yang digunakan adalah 1.500 meter kubik per hari. Selanjutnya, di landasan teori ada pengertian limbah industri. Limbah industri merupakan sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Dengan kata lain, limbah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri. Limbah ini memiliki berbagai jenis, tergantung dengan produk industri yang dihasilkan. Contohnya adalah industri tekstil yang tidak hanya memiliki limbah berupa sisa potongan material, tetapi juga terdapat jenis limbah lain berupa air buangan dari pewarna kain yang digunakan. Selanjutnya ada pengertian IPAL. IPAL atau yang disebut dengan instalasi pengolahan air limbah adalah suatu struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Cairan sisa proses atau limbah bisa berasal dari proses industri, pabrik, pertanian, dan perkotaan yang tidak lain merupakan hasil limbah rumah tangga. Hasil dari pembuangan tersebut dapat membahayakan manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Metode yang akan digunakan dalam perancangan unit pengolahan limbah adalah kombinasi metode biofilter anaerobik dan aerobik. Proses ini dilakukan dengan mengalirkan air limbah menuju reaktor yang di dalamnya terdapat media penyangga sebagai tempat melekat biofilm. Dengan perlakuan tertentu, terjadi reaksi biokimia yang melibatkan mikroorganisme yang akan mengurangi polutan dalam air limbah. Selanjutnya, tahapan pengolahan air limbah tambak udang. Yang pertama ada limbah sisa produksi tambak udang ditampung terlebih dahulu pada bak ekualisasi dengan tujuan menstabilkan debit air limbah. Selain itu, fungsi bak ekualisasi adalah untuk menyeragamkan karakteristik limbah. Yang kedua ada setelah dari bak ekualisasi, air limbah dipompa menuju bak pengendap awal untuk mengendapkan atau menghilangkan kotoran padat yang ada pada air limbah. Kotoran padat akan mengendap pada dasar bak pengendapan. Efisiensi penghilangan kadar BOD adalah sebesar 25%, kadar TSS sebesar 60%, dan kadar PO4 sebesar 70%. Yang ketiga, air limbah dialirkan dari bak pengendapan menuju bak biofilter anaerob. Bak biofilter berisi media penyangga tempat berkembang mikroorganisme membentuk lapisan biofilm. Lapisan ini yang akan menguraikan polutan menjadi gas karbon dioksida dan gas metana tanpa bantuan pasokan udara atau anaerob. Efisiensi penghilangan BOD sebesar 80% dan TSS sebesar 70%. Yang keempat, limpasan air limbah dari reaktor anaerobik dialirkan menuju reaktor biofilter aerob. Di dalam reaktor terdapat dua ruang dengan media penyangga pada salah satu ruangannya dan ruang untuk aerasi. Air limbah akan kontak dengan mikroorganisme dengan bantuan hembusan udara dari blower. Efisiensi penghilangan BOD sebesar 60%, TSS sebesar 70%, EH3 sebesar 90%, dan H2S sebesar 90%. Dan yang terakhir, dari bak aerasi air limbah akan dialirkan menuju bak pengendap akhir. Di dalam bak pengendap akhir, lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke dalam bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur, sementara air limbah akan dilepas kembali ke perairan. Di slide selanjutnya ada karakteristik air limbah industri tambak udang. Berdasarkan parameter limbah yang ada, dapat ditentukan model unit IPAL berupa kombinasi biofilter anaerob aerob. Karakteristik air limbah tambak udang menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Permenkes 2014 tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Udang Windu dan Venem. Berikutnya terdapat diagram alir IPAL industri tambak udang. Ada air limbah, bak ekualisasi, bak pengendap awal, biofilter anaerob, biofilter aerob, bak pengendap akhir, dan alir olahan.
Selanjutnya, perencanaan dan perhitungan desain IPAL tambak udang. Berikut adalah data debit dan nilai polutan yang digunakan sebagai dasar penentuan desain IPAL. Bisa dilihat sendiri berapa debit air limbahnya, nilai BOD-nya, nilai TSS, nilai PO3, nilai H2S, nilai NH3-nya, baku mutu BOD-nya, baku mutu TSS-nya, baku mutu PO3, baku mutu H2S, dan baku mutu NH3-nya. Berikutnya, perhitungan IPAL tambak udang. Yang pertama ada bak ekualisasi, perhitungan dimensi. Untuk menentukan volume diperlukan waktu tinggal rencana digunakan 4 jam, sehingga didapatkan volume dengan cara membagi waktu tinggal dengan 24 jam, yang memperoleh hasil 240 meter kubik. Dimensi bak diperoleh dari hasil coba-coba angka untuk setiap panjang, lebar, dan kedalaman. Dan volumenya memperoleh hasil 240 meter kubik. Cek volume itu memenuhi. Selanjutnya waktu tinggal. Waktu tinggal itu volume hitung dibagi flow rate yang memperoleh hasil 3,8 jam. Yang kedua ada bak pengendapan awal. Bak pengendapan awal berfungsi untuk mengendapkan padatan tersubstansi yang tidak terurai di bak ekualisasi dengan cara mengendapkan lumpur di dasar saluran bak pengendap. Kotoran tersebut harus secara rutin dibersihkan agar tidak mengganggu efektivitas kinerja rangkaian IPAL selanjutnya. Yang pertama ada perhitungan dimensi. Volume diperlukan itu memperoleh hasil 312,5 meter kubik. Volume hitungnya memperoleh hasil 316 meter kubik. Cek volume itu memenuhi syarat. Yang kedua ada perhitungan waktu tinggal yang memperoleh hasil 5 jam. Selanjutnya perhitungan beban permukaan yang memperoleh hasil 18,98 meter kubik per meter persegi hari. Yang ketiga itu ada bak biofilter anaerobik. Reaktor biofilter anaerob direncanakan memiliki 2 ruangan dengan masing-masing berisi media biofilter. Air limbah yang telah dialirkan dari bak pengendapan awal akan melewati ruangan pertama yang berisi media biofilter dengan arah aliran dari atas ke bawah, lalu dalam perjalanan menuju ruang kedua, air limbah dialirkan melalui celah di antara kedua ruang dari bawah ke atas. Perhitungan pertama yaitu ada perhitungan kadar bahan organik. Beban BOD-nya memperoleh hasil 643,185 kg per hari. Yang kedua ada perhitungan volume media. Volume media yang diperlukan ditentukan berdasarkan pembagian beban BOD air limbah dengan standar beban BOD sekitar 0,4 sampai 4,7 kg BOD meter kubik per hari. Volume media memperoleh hasil 136,847 meter kubik. Perhitungan volume reaktor. Volume media biofilter sebesar 60% dari jumlah reaktor. Volume reaktornya memperoleh hasil 218,95 meter kubik. Selanjutnya, perhitungan waktu tinggal. Dilakukan pemeriksaan terhadap waktu tinggal rata dengan hasil 4 jam. Perhitungan dimensinya, dimensi direncanakan supaya memenuhi volume reaktor yang diperlukan. Nilai panjang, lebar, dan kedalaman direncanakan sehingga memenuhi volume yang diperlukan dalam perencanaan masing-masing bak reaktor biofilter anaerobik. Volume hitung yang dihasilkan adalah 220 meter kubik. Cek volume yang dihasilkan itu memenuhi. Selanjutnya perhitungan media biofilter. Menurut Balitbang PU dalam tata cara perencanaan tangki biofilter direncanakan bak pertama sebesar 40% dan 60% untuk bak selanjutnya. Sehingga volume rencana sebesar ruang pertama itu volume medianya memperoleh hasil 54,738 meter kubik. Jumlah medianya dihasilkan 152 buah. Dimensinya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ruang keduanya itu volume medianya memperoleh hasil 82,108 meter kubik. Jumlah medianya dihasilkan 228 buah. Dimensinya bisa dilihat sendiri. Bak keempat ada biofilter aerobik. Air limbah yang telah diproses dalam biofilter anaerobik dialirkan menuju tahap selanjutnya yaitu bak aerobik. Di dalam reaktor berisi media penyangga biofilter tipe sarang tawon dan diberi hembusan udara lewat blower-blower di tiap-tiap reaktor. Perhitungan pertama itu ada perhitungan bahan organik. Beban BOD dihitung agar mengetahui nilai dari volume media, kemudian beban BOD-nya memperoleh hasil 128,637 kg per hari.
Yang kedua itu ada perhitungan volume media. Volume media yang diperlukan ditentukan berdasarkan pembagian beban BOD air limbah dengan standar BOD sekitar 0,4 sampai 4,7 kg BOD per meter kubik per hari. Volume medianya memperoleh hasil 257,74 meter kubik. Yang ketiga ada perhitungan volume reaktor. Volume media biofilter aerobik sebesar 55% dari jumlah reaktor. Volume reaktornya 467,74 meter kubik. Perhitungan dimensi. Pada reaktor bak aerobik dibagi menjadi dua ruang, ruang aerasi dan ruang media. Untuk nilai panjang, lebar, dan ketinggian masing-masing ruang dicoba-coba agar memenuhi volume diperlukan dan proporsional tiap ruang. Yang pertama itu ruang aerasi. Volume efektifnya itu memperoleh hasil 232. Yang kedua itu ruang biofilter. Volume efektifnya diperoleh hasil 236. Total volumenya 468 meter kubik. Cek volumenya itu memenuhi dan waktu tinggal ratanya itu memperoleh hasil 0,8 jam. Selanjutnya perhitungan media biofilter. Berdasarkan ukuran yang tersedia di pasaran, media biofilter tipe sarang tawon memiliki volume 0,36 meter kubik dengan panjang 1,2 meter, lebar 0,5 meter dan ketebalan 0,6 meter. Volume media 128,637 meter kubik. Selanjutnya perhitungan kebutuhan udara. Yang pertama itu kebutuhan oksigen teoritis yang memperoleh hasil 115,73 kg per hari. Yang kedua kebutuhan oksigen aktual yang memperoleh hasil 185,236 kg per hari. Yang kelima ada bak pengendapan akhir. Sebelum dilepas kembali ke perairan, air limbah dialirkan dari reaktor biofilter aerobik menuju bak pengendapan akhir. Fungsi bak pengendapan akhir serupa dengan bak pengendapan awal. Bak pengendap akan mengendapkan lumpur yang masih tersisa di air limbah setelah melalui rangkaian proses biofilter. Perhitungan yang pertama itu ada perhitungan dimensi. Volume diperlukan itu yang memperoleh hasil 250 meter kubik. Volume hitungnya 260 meter kubik. Yang kedua ada perhitungan waktu tinggal, itu hasilnya 4,1 jam. Selanjutnya beban permukaan itu memperoleh hasil 0,96 meter kubik per meter persegi jam. Selanjutnya pengurangan zat organiknya bisa dilihat sendiri hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait perhitungan IPAL industri tambak udang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekapitulasi ukuran IPAL industri tambak udang dengan skala 1:100 meter kubik per hari. Yang pertama ada bak ekualisasi. Panjangnya 6 meter, lebar kedalaman semua bak itu sama saja, lebarnya 10 meter dan kedalamannya 4 meter. Hasil skala 1:100-nya panjangnya itu 6 cm. Yang kedua ada bak pengendapan awal dengan panjang 7,9 meter, skala 1:100-nya 7,9 cm. Yang ketiga ada bak anaerobik. Yang pertama ruang pertama itu panjangnya 2,2 meter dengan skala 1:100-nya itu panjangnya 2,2 cm. Yang kedua ada ruang kedua panjangnya 3,3 meter dan skala 1:100-nya panjangnya 3,3 cm. Yang keempat itu ada bak aerobik. Yang pertama ruang aerasi panjangnya 5,8 meter, skala 1:100-nya panjangnya 5,8 cm. Ruang biofilter panjangnya 5,9 meter, skala 1:100-nya panjangnya 5,9 cm. Yang kelima ada bak pengendap akhir. Panjangnya 6,5 meter dan skala 1:100-nya jadi 6,5 cm. Berikutnya saya akan menampilkan hasil gambar AutoCAD IPAL industri tambak udang. Yang pertama ada gambar denah IPAL industri tambak udang dengan skala 1:100. Yang kedua ada potongan AA IPAL industri tambak udang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan terkait perancangan pengolahan instalasi air limbah industri tambak udang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.